Bapak Ibu Saudaraku, tidak terasa ini hari terakhir untuk bulan Oktober 2021. Besok kita akan sambut bulan November bersama dengan Tuhan Yesus. Yang sukacita menyambut bulan November, katakan amin. Itu berarti tidak lama lagi kita merayakan Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, yaitu Tuhan yang membuka pintu. Yang mau dibukakan Tuhan pintu baginya, katakan saya. Saudaraku, karena kesempatan hanya ada ketika Tuhan masih membuka pintu. Membuka pintu berarti memberi peluang, memberi kesempatan, memberi izin untuk masuk ke satu tempat. Dan saudaraku, ketika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Sebaliknya, ketika Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Itu adalah hak istimewa Tuhan. Orang dunia ini katakan hak prerogatif, kalau pernah saudara dengar. Itu hak istimewanya Tuhan. Sama seperti presiden, dia punya hak prerogatif yang tidak bisa saudaraku diganggu gugat. Ya, dan itu juga hak istimewa Tuhan, yaitu kalau dia sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya, kalau dia sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu sebabnya setiap kesempatan, mari kita sambut dengan sukacita. Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan dari Tuhan waktu dia di Pulau Patmos. Apa yang didapatnya? Yaitu pesan dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat dari 7 gereja. 7 gereja di Asia Kecil. Dan pewahyuan itu juga berlaku bagi semua orang percaya sampai zaman ini. Hari ini khusus kita belajar dari jemaat Philadelphia. Mari kita buka Alkitab kita Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Saya akan baca ayat 7, Bapak Ibu ayat 8, dan bersahut-sahutan nanti kita bertemu di ayat 13. Saya mulai. Dan tuliskan pada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sama-sama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang punya telinga rohani katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, kota Philadelphia ini terletak di wilayah provinsi Asia Kecil, yakni di negara Turki. Nah, jika dibandingkan dengan kota-kota yang disebutkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu, kota Philadelphia ini bisa dikatakan sebagai kota yang terkecil. Kehidupan jemaat di Philadelphia memberikan inspirasi bagi kehidupan gereja masa kini. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang mendapat penilaian sangat baik dari Tuhan, meski secara kuantitas tampaknya kecil, sangat sederhana, dan minim secara ekonomi. Itulah jemaat Philadelphia. Tapi di hadapan Tuhan sangat baik. Sekalipun tampak kecil dan tak berarti di mata manusia, keberadaan jemaat Philadelphia sangat berharga di mata Tuhan.
Mau menjadi jemaat gereja yang dihargai Tuhan? Kita belajar dari kehidupan jemaat Philadelphia. Amin. Hal yang perlu kita teladani dari jemaat Philadelphia ini, apakah itu dari pihak Tuhan sendiri yang mengaku kepada mereka, dan juga dari pihak mereka sendiri sehingga datang pengakuan Tuhan itu. Yang pertama, kekudusan dan kebenaran. Ayat 7 tadi dituliskan. Kepada jemaat di Philadelphia ini Tuhan menyebut dirinya yang kudus dan yang benar. Ini penegasan bahwa kekudusan dan kebenaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Katakan, saya mau kudus dan benar. Haleluya. 1 Petrus 1:15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Perhatikan, bukan soal berapa besar gereja kita, bukan soal berapa kaya gereja kita atau kita sendiri, bukan soal berapa banyak fasilitas gereja kita, bukan soal berapa banyak aktivitas gereja kita dari Senin sampai ke Senin berikutnya. Pertanyaan yang paling penting adalah, berapa sehatkah gereja kita? Apa saudaraku? Setiakah kita menuruti firman-Nya? Karena itu tadi dikatakan, engkau menuruti firman-Ku. Itu gereja yang sehat. Pertanyaan penting adalah, berapa sehatkah gereja kita? Setiakah kita kepada firman-Nya? Itu yang menjadi indikator. Kalau anak sekolah dikatakan indikator, maksudnya ukuran. Itu yang menjadi ukuran yang penting, seberapa sehat gereja kita, atau seberapa kudus dan benar gereja kita. Sebuah gereja maksudnya. Saudaraku, sehat berarti tidak sakit. Haleluya. Sehat berarti tidak ada penyakitnya. Amin. Berarti motivasi hati kita semua sungguh-sungguh murni dan bersih. Katakan, murni dan bersih. Haleluya. Tidak ada ajaran sesat dan tidak mau disesatkan. Amin. Apa yang kita kerjakan dan lakukan tidak melanggar firman, tetapi menuruti firman. Itu jemaat yang sehat. Itu gereja yang sehat. Haleluya. Jadi sehat berarti tidak sakit. Sehat juga berarti seluruh bagian tubuh, seluruh bagian dari tubuh kita bekerja dengan harmonis dan indah. Apakah itu kaki, apakah itu tangan, apakah itu mata, semua bekerja dengan harmonis dan indah. Dengan kata lain, semua anggota tubuh bekerja dengan baik. Haleluya. Walaupun saya sendiri di depan ini, Bapak Ibu semua saudara duduk di kursi, apapun panggilan saudara, apapun talenta saudara, kita melayani sesuai panggilan tersebut. Amin. Tangan gak bisa dipaksa jadi kaki. Kalau Bapak Ibu saudara hanya bisa senyum, senyumlah pada semua orang. Haleluya. Ininya aku bisa Tuhan, senyum, supaya orang bertanya-tanya, lalu setelah ditanya, kukabarkan Injil padanya. Haleluya. Bukan senyum tanpa tujuan ya saudaraku. Ya, saudara hanya bisa ramah, ramahlah. Saudara memang dikaruniakan murah hati, murah hatilah. Itulah berarti semua bagian tubuh bekerja dengan harmonis dan indah. Amin. Itu yang pertama. Sehatlah kita semua. Katakan, lu tanya dulu kiri kanannya, seberapa sehat rohanimu? Haleluya. Kalau sehat dia berarti hatinya tulus kepada Tuhan. Ya. Kemudian dia mau bekerja di ladang Tuhan.
ya. Dan selanjutnya pintu yang dibukakan Tuhan. Wow, ini yang sangat luar biasa. Ayat 8 tadi berkata, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Betapa indah dan luar biasa kalimat Tuhan Yesus ini. Pintu apakah yang Tuhan Yesus maksudkan? Pintu itu adalah Kristus sendiri. Yohanes 10 ayat 9 berkata begini, lihat Alkitab saudara, saya baca. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Perhatikan, selamat dan menemukan padang rumput. Pada waktu kita masuk ke suatu ruangan, tentu kita melalui pintu, betul? Kalau masuk dari jendela apa namanya? Setelah melalui pintu, maka kita akan menemukan suasana dalam ruangan itu. Demikian juga setelah kita melalui pintu yaitu Yesus sendiri, maka pertama sekali kita menemukan keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Jangan anggap remeh hal ini. Kalaupun kita sudah lama lahir baru, jangan anggap biasa berita tentang keselamatan. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang tidak terhentikan oleh harta apapun di dunia ini. Jangan jual keselamatan karena apapun. Haleluya. Nah, agar keselamatan ini tetap menjadi milik kita, tentu kita harus menjaganya. Minggu lalu kita belajar mengerjakannya, amin. Memeliharanya. Melalui apa kita pelihara? Pola hidup kita sehari-hari. Apa itu? Itu pola hidup yang berbeda dengan orang yang belum kenal Yesus. Suatu kehidupan yang berani melawan arus. Haleluya. Firman Tuhan menyatakan di Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Arus dunia ini menghanyutkan dan bisa membuat luncuh keselamatan. Itu sebabnya pola hidup kita sehari-hari harus berbeda dengan orang di luar Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sudah diselamatkan, amin. Saudaraku, tapi kita harus bergumul buat keluarga kita yang belum selamat. Kalau keluarga kita semua sudah selamat, puji Tuhan. Tapi kalau belum, pegang janji Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kita terus berdoa untuk mereka. Yang tiap hari mendoakan keluarganya, katakan saya. Kalau belum, kerjakan terus, amin. Tanpa doa tidak ada penuaian jiwa. Ada berjuta-juta jiwa yang memiliki hati yang keras dan sangat sulit menginjili mereka. Keluarga saya pun masih banyak. Tentu keluarga saudara juga, amin. Yang secara pikiran manusia, bagaimana mungkin dia bisa percaya Yesus? Kira-kira begitu. Bagaimana mungkin dia bisa bebas dari kegelapan itu? Saudaraku, tetapi waktu gereja berdoa, waktu anak-anak Tuhan berdoa, maka mereka akan ketemu Yesus. Bisa lewat mimpi, bisa lewat orang yang bertemu dengan dia walau bukan kita, tapi terutama juga bisa melalui kesaksian kita. Itu gunanya kita doa syafaat untuk bangsa ini. Kita nggak kenal mereka. Kita minoritas di negeri ini. Secara manusiawi, secara pikiran manusiawi, gimana caranya bangsa ini selamat? Suku-suku di Indonesia selamat. Tapi kalau gereja berdoa, Tuhan bekerja. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, menemukan padang rumput. Wow. Padang rumput berbicara mengenai berkat. Yang butuh berkat, katakan saya. Saudaraku, berkat itu, saudaraku, kompleks banyak itu. Ya, suatu kehidupan yang sehat itu berkat. Sembuh dari penyakit itu berkat. Haleluya.
Mendapatkan damai sejahtera dan sukacita itu berkat. Jadi selain sumber keselamatan, Tuhan Yesus juga adalah sumber pemeliharaan kita. Itulah sebabnya Ia mengatakan bahwa setiap domba, yakni saya dan saudara, yang datang melalui pintu itu, yaitu Yesus Kristus, kita akan menemukan padang rumput. Ini menunjukkan bahwa Ia adalah sumber segala berkat yang kita butuhkan di dunia ini. Saudara butuh berkat? Saudara, pergunakanlah pintu yang sudah dibuka itu. Pakai kesempatan itu. Sebuah kalimat bijak mengatakan begini: jika kita bergantung pada uang, kita hanya akan mendapatkan apa yang dapat diberikan uang. Kalau beli ini, ya dapat ini sesuai dengan uang itu tentunya. Tetapi jika kita dapatkan Yesus, jika kita bergantung pada Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan dapat lakukan. Dan perhatikan, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Karena Ia adalah pencipta kita, karena Ia adalah pemilik hidup kita. Singkatnya, Dialah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita angkat tangan, kita katakan, Yesus, aku perlu Kau. Lebih berseru lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Dapat Yesus, dapat segalanya. Amin, saudaraku. Itulah Dia. Kalau Dia buka pintu, kita masuk, kita beroleh selamat, dan kita beroleh padang rumput segala berkat yang kita butuhkan di dunia ini. Dan yang ketiga, mendapat pujian dari Tuhan menuruti firman-Nya. Wow, Tuhan memuji mereka. Dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Mungkin saudara tidak seberapa kekuatan saudara secara ekonomi, misalnya, secara talenta pun tidak seberapa. Dari segala sudut mungkin tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Padahal dalam pengiringan mereka mengikuti Yesus, mereka diperhadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Apa itu? Kita baca tadi di ayat 9. Beberapa orang dari jemaah iblis. Jemaat Tuhan katakan saya. Jadi di sini nggak ada jemaah iblis, amin. Tapi di Philadelphia dikatakan ada beberapa jemaah iblis. Ngapain? Mendustai mereka, membohongi mereka, berusaha membuat mereka tidak ikut Tuhan, berusaha mengacaukan iman mereka, berusaha melemahkan iman mereka. Tetapi jemaah di Philadelphia tetap kuat, tidak goyah, tetap menuruti firman. Jadi kalau ada yang mengacaukan iman saudara, melemahkan iman saudara, tahulah dari mana asalnya itu. Jangan mau jadi alat iblis. Katakan, saya tidak mau jadi alat iblis. Amin. Ada jaminan dari Tuhan. Tuhan berjanji kepada mereka yang setia menurut firman. Apa itu jaminannya? Ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menanti Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wow. Tuhan memelihara mereka dari kesukaran yang lebih besar yang akan terjadi. Kita sebagai gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup menaati firman, menuruti firman dalam situasi apapun. Penderitaan yang akan datang ataupun yang sudah datang dalam hidup saudara, itu merupakan ujian iman dan ujian ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap tekun dan setia kepadanya di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Amin. Mengapa Tuhan mengizinkanmu mengalami masalah itu? Apakah itu masalah ekonomi?
masalah keuangan. Mengapa Tuhan mengizinkanmu sakit? Mengapa Tuhan mengizinkanmu mengalami hal-hal yang berat, mungkin yang membuatmu menangis? Mungkin itu membuatmu marah dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi bagi kita yang menuruti firman-Nya, Tuhan akan buka pintu. Tuhan akan buka pintu dan Dia beri jalan keluar. Ketahuilah, semakin lama kita ikut Tuhan, semakin tinggi Tuhan menuntut kita bertumbuh. Haleluya. Hidupkan di hatimu. Semakin lama kita ikut Tuhan, semakin tinggi Tuhan menuntut kita bertumbuh. Kita tidak boleh mengharapkan tidak ada problem dalam hidup ini. Yang harus kita tahu adalah semakin kompleks problem itu, semakin kita diproses oleh Tuhan untuk makin dewasa menanganinya. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan mendapat mahkota. Tadi ayat 11 berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti mereka sudah ada tersedia mahkota. Ini yang perlu kita miliki. Yang mau mahkota katakan saya. Setiap kemenangan pasti menghasilkan medali atau piala atau mahkota. Kalau kalah tentu nggak dapat. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan ada mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Apa itu? Ada dituliskan 5 mahkota. Pertama, mahkota abadi. Apa itu mahkota abadi? Diberikan bagi orang yang menguasai diri dalam segala hal dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Haleluya. Kuasai diri dalam segala hal. Ada orang memancing untuk emosi, kuasai diri. Karena dikatakan mahkota abadi tersedia bagi orang yang menguasai diri dalam segala hal. Ada yang mengacaukan pikiran kita, kuasai diri supaya bisa berdoa. Kalau berdoa ada jalan keluar, amin. Kalau berdoa hati damai. Kemudian mahkota kemegahan, apa itu? Diberikan bagi orang yang memenangkan orang lain bagi Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara bersaksi kepada satu orang, berusaha sungguh-sungguh membuat orang itu jadi murid Tuhan dan tetap setia ikut Tuhan, maka mahkota kemegahan jadi milikmu. Yang mau mahkota kemegahan katakan saya. Menangkan orang lain bagi Yesus, amin. Jangan sebaliknya. Jangan kita yang dimenangkan dunia ini lalu turun lagi, lemah lagi iman kita. Jangan terbalik, amin. Ada namanya mahkota kehidupan. Apa itu? Diberikan bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Wow. Bertahan dalam pencobaan. Maksudnya, apapun pencobaan yang datang, saudara menang. Seperti Yesus. Dicobai dia waktu lapar, menang dia. Coba kalau kita lapar, kita ditunjukkan sesuatu di situ, oh kita algut langsung, ya kan? Kata orang kami di kampung sana. Tapi Yesus enggak. Tahu dia ini iblis ini yang mau mencobai aku. Nah, pencobaan apa yang saudara hadapi sekarang? Adakah saudara sakit? Kalau sakit, jangan berkata, percumanya aku ikut Tuhan selama ini, sakit juga nya. Itu kalah terhadap pencobaan. Kalau sakit, tetap percaya oleh beli Yesus sembuh. Tadi pada pertama memang jiwa itu secara fisik sangat mengganggu. Ya, tahulah saudara kalau orang yang rasuk, ya dirasuk iblis, ya kan? Segala kata apapun bisa keluar dari mulutnya. Dan bisa juga saudaraku menghilangkan fokus umat Tuhan. Tetapi waktu saya pegang kepalanya waktu bernyanyi, tiada yang sukar bagimu. Seberapa senti pun sudah
sudah mereng syaratnya ini Tuhan. Gak ada yang sukar bagimu meneruskannya. Haleluya. Begitulah saudara menghadapi pencobaan. Apapun pencobaan yang saudara alami, menanglah. Karena mahkota kehidupan hanya diberikan kepada orang yang menang, yang bertahan dalam pencobaan. Belum punya anak lah saudara, jangan katakan Tuhan firman-Mu berkata beranak cucu, gak ada berarti aku gak layak. Jangan begitu. Ada maksud Tuhan, kenapa belum punya anak? Amin. Ada juga maksud Tuhan, kenapa sudah punya anak? Yang manapun itu, Tuhan pemegang kedaulatan tertinggi hidup kita. Haleluya. Mahkota kebenaran diberikan bagi yang merindukan kedatangan Yesus. Yang rindu kedatangan Yesus katakan saya. Kalau rindu, pengen jumpa, betul? Pengen jumpa, berarti suka berdoa. Pengen jumpa, berarti suka baca Alkitab. Pengen jumpa, berarti suka menginjil. Karena Yesus datang kalau Injil sudah diberitakan sampai ke seluruh bangsa. Beberapa hamba Tuhan berkata, bahkan ketua sinode kita berkata, memang sekarang ini ada online di mana-mana penginjilan, tetapi tidak seluruh dunia ada internet. Jadi kita masih perlu berdoa untuk penuai-penuai. Haleluya. Itu sebabnya kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan penuai-penuai sehingga seluruh dunia kenal Yesus adalah Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan mahkota kemuliaan. Ini diberikan kepada orang yang rajin dan setia membimbing dombanya Tuhan ke jalan yang benar. Kalau kata rohaninya menggembalakan, tentu bukan hanya gembala. Setiap orang kita di tempat ini yang sudah memiliki Yesus dalam hidupnya punya tanggung jawab membimbing orang yang lemah imannya menjadi kuat imannya. Amin. Itulah dia. Inilah bukti betapa Tuhan sangat menghargai, sangat memperhatikan setiap orang yang bekerja bagi kerajaannya. Haleluya. Oleh karena itu, berdirilah teguh. Kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu jeripayamu tidak. Jangan hanya nama gereja kita giat, tapi kita nggak bergiat. Katakan kiri kanan saudara, bergiat kita saudara. Dikatakan tadi giat dalam pekerjaan Tuhan, bukan giat dalam dosa. Haleluya. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan karena ada pencobaan, melainkan berlarilah sedemikian rupa sampai menuju finish garis akhir dan dapatkan mahkota tadi. Haleluya. Dan yang terakhir, menjadi soko guru di dalam bait suci Tuhan. Dikatakan tadi, aku menjadikanmu soko guru. Apa ini soko guru? Soko guru bukan berarti guru IPA, guru training, ya, atau dosen. Soko guru dalam bait Tuhan berarti menjadi pribadi yang ditanam di rumah Tuhan dan menangkap tujuan Tuhan. Kenapa dia selamat? Kalau bahasa asingnya, bahasa sederhananya, tiang penopang, pilar. Nah, ini ada beberapa tiang penopang kenapa bisa gedung ini berdiri. Nah, ketika Tuhan memberikan sebuah perintah atau perumpamaan, selalu ia menggunakan gambaran yang mudah dimengerti. Itu sebabnya Tuhan bicara kepada jemaat Philadelphia, kamu akan kujadikan soko guru. Mereka paham. Kenapa paham? Karena Philadelphia itu adalah sebuah kota yang berada di sebuah jalur gempa bumi, sehingga seringkali kota itu dilanda gempa yang hebat. Dan kalau sudah gempa, banyak bangunan yang roboh.
Jadi Tuhan itu sangat-sangat tahu mau bilang apa pada jemaat itu. Lalu dalam kondisi seperti itu, Yesus berkata bahwa orang percaya yang menuruti firman Tuhan dan ikut menantikan Tuhan, yang menangkap tujuan Tuhan kenapa seseorang selamat, akan menjadi soko guru atau pilar atau tiang penopang sebuah bangunan yang kuat, yang permanen dan tahan goncangan. Haleluya. Tadi kota Philadelphia itu banyak bangunan roboh karena tiang penopangnya nggak tahan gempa. Dan Tuhan arahkan itu kepada perkara rohani. Kalau kau menuruti firman-Ku, kalau kau menantikan Aku, maka engkau menjadi tiang penopang di rumah Tuhan. Itu berarti tahan terhadap goncangan. Katakan, saya tahan terhadap goncangan. Ingat, akan ada goncangan-goncangan yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya di hari-hari ke depan. Karena firman Tuhan sudah menuliskannya. Namun pilar yang kokoh, tiang penopang yang kokoh, soko guru akan bertahan, akan tetap berdiri tegak. Katakan, saya tetap berdiri tegak. Haleluya. Jadilah soko guru di rumah Tuhan. Itu yang pertama, tertanam di rumah Tuhan. Seperti tiang-tiang ini. Menjadi pribadi yang memiliki kematangan karakter dan moral. Dibutuhkan pribadi-pribadi yang tetap berdiri kokoh dan mantap. Dan berfungsi mengokohkan hidup orang banyak. Itulah pribadi yang disebut soko guru di rumah Tuhan. Soko guru dalam gerejanya. Kita baca Ibrani 12 ayat 11 sampai 15 untuk menjadi soko guru, untuk dapat menjadi tiang penopang di bait Tuhan, pilar di bait Tuhan, di gereja Tuhan. Maka seperti ini, Ibrani 12 11 sampai 15. 1, 2, 3. Salah itu aku. Ibrani 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Berapa itu? Nah, itu dia 12 ya, sama-sama. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi maulah kita dipakai Tuhan menjangkau orang di sekitar kita yang lemah imannya, atau yang belum beriman, atau yang sulit beriman. Haleluya. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Banyak orang di dunia ini lemah imannya, atau tidak punya iman sama sekali, atau sulit mengenal kebenaran. Soko guru akan menjadi orang yang bisa menjangkau mereka. Amin. Jadilah pilar yang menopang orang lain. Orang tua yang takut Tuhan, jadilah tiang penopang bagi keluargamu. Suami yang penopang terhadap istri. Sebaliknya, kalau seisi rumah sudah menjadi tiang penopang, bergerak lagi keluar. Saudaraku, jangkau orang lain untuk boleh dikuatkan. Amin. Haleluya. Mari berdiri di atas dasar firman Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan sehingga kita dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Karena kita punya tanggung jawab untuk menguatkan saudara-saudara seiman sebagaimana kita baca tadi.
atau juga mereka yang belum beriman, yang belum mengenal Tuhan, yang masih muda digoyahkan, yang masih muda dibujuk rayu iblis untuk meninggalkan imannya. Saya dan saudara yang penopang di rumah Tuhan harus menjangkau mereka. Haleluya. Saudaraku, kalau kita belajar tabernakel, mungkin di gereja kita nggak selalu diajarkan itu, tapi kalau saudara baca Sidul Perjanjian Lama, kita kenal di situ tabernakel. Ada namanya itu papan jenang, ya. Papan jenang berdiri kokoh dan tersusun rapi, yang mengelilingi tempat kudus dan tempat maha kudus. Nah saudaraku, kalau itu sudah berdiri kokoh, diikat papan jenang itu satu dengan yang lain sehingga kokoh berdiri, maka imam-imam dapat melaksanakan pelayanan dengan baik, dan orang-orang Israel dapat beribadah untuk bertemu Tuhan. Kita bagaikan papan-papan jenang itu yang disatukan, yang diikat satu dengan yang lain oleh kasih Kristus, sehingga terjadi satu persekutuan yang indah. Maka kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita memuji menyembah Tuhan, berlangsung dengan baik. Dan kalau kita bersatu memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan namanya dipermuliakan. Amin. Jadi kita diikat dengan kasih. Kalaupun ada setan, jemaah iblis yang berusaha memecah, jangan mau. Haleluya. Yang berusaha mengacaukan, jangan mau. Yang berusaha memisahkan, blok ini, blok itu, walaupun ada sel grup memisahkan, bukan berarti terpisah secara rohani. Itu hanya mempermudah administrasi. Amin. Sesungguhnya kita satu dalam Tuhan, diikat oleh kasih, seperti papan jenang di tabernakel itu, diikat sehingga kuat. Kalau kasih mengikat kita semua, adapun utusan iblis, kita tidak mau dikacaunya. Haleluya. Jadilah soko guru. Amin. Tetaplah giat melayani Tuhan, tetaplah giat mengikut Tuhan, jangan mundur. Lakukan apa yang Tuhan suruh, itulah penurut firman. Beriman teguh walau menghadapi cobaan. Belajar firman Tuhan yang murni. Kalaupun banyak YouTube murni ini di Alkitab. Amin. Kalau keluar dari ini, itu gak murni. Kalau udah oleng pikiranmu, itu gak murni. Kembali kepada firman. Apa kata firman? Canggih pun YouTube itu, tapi kalau tidak sesuai firman, jangan mau dikejauhkan, jangan mau disesatkan. Amin. Jangan mudah tergoyahkan oleh ajaran palsu. Jaga kekudusan saat menantikan Yesus. Amin. Kalau kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, kita menjadi penurut-penurut firman, maka pintu-pintu berkat akan terbuka. Pintu keselamatan atas keluarga kita akan terbuka. Pintu kesembuhan akan terbuka. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.